perdebatan mengenai sistem presidensial dan multipartai ini panjang. Tapi saya ingin cerita aja dulu dengan pengalaman saya 8 tahun terakhir ini di pemerintahan ya. Saya kira memang satu sisi ketika seorang presiden terpilih, dia dihadapkan pada persoalan struktur yang tidak selalu mendukung bagi dia untuk bekerja dengan cepat. Padahal dia punya momentum waktu yang terbatas, itu 5 tahun. Seorang presiden itu kan waktunya nggak panjang, bahkan kurang dari 5 tahun, dia 2,5 tahun harus melakukan sesuatu, karena 2,5 tahun berikutnya dia ingin terpilih lagi. Kalau dia periode kedua ya pasti dia berpikir ya gimana menciptakan legacy. Nah, tapi kalau dia periode pertama dia selalu berpikir tentang apa yang harus dilakukan secara cepat, terlihat dalam waktu 2,5 tahun atau 3 tahun. Maka ketika seorang presiden kita masuk dalam terpilih gitu, dia berada dalam struktur yang kurang lebih tidak kondusif. Satu, secara politik gitu ya. Saya udah banyak cerita ini dalam kuliah kemarin Mas Gafar, saya juga cerita ini bahwa dia berhadapan dengan kecenderungan belum tentu mendapatkan dukungan yang kuat di DPR, karena dia tidak ada satu presiden pun yang didukung oleh satu partai yang betul-betul menguasai parlemen kan. Dia harus membangun koalisi politik, dan koalisi politiknya bisa jadi agak bersifat divided karena yang menang waktu presiden beda dengan yang menang waktu pemilu legislatif. Kan itu terjadi 2014 terjadi begitu. Jadi koalisi besar yang berada di parlemen belum tentu sama dengan koalisi besar yang memenangkan pemilihan presiden. Dan itu menjadi satu hal yang di satu sisi akan membuat kesulitan dari presiden untuk mendorong agenda-agendanya di parlemen, terutama dalam agenda kebijakan, agenda regulasi, dan agenda anggaran kan ada dua yang pasti akan ada kesulitan. Tetapi pengalaman saya selama 8 tahun terakhir itu ada kecenderungan memang ketika yang terpilih presiden sudah jelas, itu perubahan konfigurasi pasti terjadi di partai koalisi. Itu pasti ada kebutuhan bahwa the power itu sebenarnya bukan di parlemen, the power itu di eksekutif, karena dia partai-partai pasti ingin dapat resources yang lebih dalam menduduki posisi di eksekutif, karena menjadi penguasa di parlemen itu belum tentu, itulah dalam tanda kutip ya. Belum tentu dia menguasai resources, karena menguasai resources dan jaringan yang kuat itu sebenarnya di eksekutif. Oleh karena itu ada kecenderungan memang eksekutif center dalam koalisi yang di parlemen itu untuk kemudian berubah rekonfigurasi. Dan itu memang terjadi ketika misalnya pada periode awal pemerintah ya berubah rekonfigurasi di parlemen. Yang dulunya awalnya adalah koalisi divided government gitulah kira-kira, tapi akhirnya berubah menjadi mendukung pemerintah gitu. Nah ini saya kira salah satu persoalannya bukan di eksekutifnya, tetapi justru pada pola relasi kepartean yang muncul ya. Karena memang basis utama dari kontrol partai itu kan sebenarnya resources, penguasaan pembiayaan gitu. Bagi saya kalau partai nggak punya resources, dia akan kehilangan kemampuan untuk mengelola semua energi mobilisasi kekuatan politik yang dia miliki, sehingga dia itu yang kemudian membuat partai-partai lebih cenderung untuk menjadi eksekutif saja gitu, karena dia akan mendapatkan sejumlah resources yang ada. Ini harus dipecahkan pada sisi partai politiknya, bukan di sisi presidennya atau lembaga eksekutifnya, karena pada saatnya ya partai-partai pasti akan bergeser begitu, karena memang secara ekonomi basis material mereka sangat tergantung pada resources yang dimiliki di eksekutif. Nah, oleh karena itu ini harus dipecahkan bagaimana pengelolaan partai, karena kita kalau ingin membangun check and balances secara kuat ya harus mulai dengan partai politik yang punya kemampuan
secara finansial juga kuat gitu dalam berhadapan dengan model check and balances itu. Nah, itu pertama. Saya kira harus kita diskusikan bagaimana hubungan antara presiden terpilih yang divided itu dengan DPR. Tetapi sisi lain DPR mengalami rekonfigurasi baru karena mereka ingin juga selalu membangun satu hubungan yang lebih kuat dengan sumber resources yang itu ada di eksekutif. Itu yang pertama. Yang kedua, hambatan yang dihadapi oleh presiden memang tadi kan konsolidasi politik di DPR ya. Hambatan yang kedua yang dihadapi presiden adalah kecenderungan memang karakter regulasi dan juga karakter kebijakan yang kita bangun itu adalah sifatnya sektoral. Sektoralisme itu kuat sekali. Jadi lihat saja semua undang-undang yang ada itu pasti di dalam undang-undang ini disebutkan pelaksanaan lebih jauh itu pada menteri yang, jadi mandatnya bukan ke presiden, mandatnya itu ke menteri. Jadi menteri itu sangat sektoral, spesifik bahkan. Misalnya kalau kita berkaitan dengan pertanahan ya menteri pertanahan, menteri yang kaitan dengan lingkungan hidup ya LHK gitu. Jadi sektoral itu. Padahal kalau kita lihat dalam sistem presidensial harusnya kan semua fokus penyelenggaraan pemerintahan, presiden sebagai single chief eksekutif itu presiden. Dan presidenlah yang mendistribusikan kepada menteri-menteri seperti apa penyelenggaraannya. Nah, kalau tidak dilakukan seperti itu, maka sektoralisme akan kuat. Menteri mempunyai sebuah dalam tanda kutip ya kewenangan yang justru dari sektor itu dia bisa menjalankan beberapa hal yang sebenarnya bagian dari executive power yang harusnya dimiliki oleh presiden. Oleh karena itu mungkin dalam segala bentuk regulasi sekarang semua mandat dalam pelaksanaan itu jangan dirempahkan ke mandat menteri, tapi juga ke presiden gitu. Karena di situ sistem presidensial menjadi sangat kuat karena di situ presiden bisa membagi mana yang menjadi ranah-ranah presiden maupun apa yang menjadi menteri gitu. Dan presiden akan selalu menjadi center dari semua hal karena dia akan bisa mendistribusikan berbagai hal itu kepada presiden, pada menteri-menterinya. Jadi intinya adalah pada mengatasi problem sektoralisme yang kuat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, saya melihat juga problem kita itu ketika presiden berhadapan dengan tembok-tembok birokrasi. Nah, ini terasa sekali ya. Ketika awal presiden berkuasa, terpilih, beliau punya visi yang kuat gitu, yang ingin beliau sampaikan ke publik gitu. Nah, visi itu menjadi rujukan utama. Makanya disebutkan tidak ada visi misi menteri kan. Nah, Presiden Jokowi kan dari awal 2014 mengatakan tidak ada visi misi menteri. Yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Nah, visi itu sudah ada. Jadi visi itu menjadi pegangan. Nah, visi itu harus bisa dieksekusikan dalam berbagai kebijakan. Nah, problemnya adalah sambungan. Nah, ini kan ada 3 layer ya, presiden melalui dan wakil presiden, kemudian menteri-menteri sebagai pemimpin kementerian dan lembaga itu, dan ketiga adalah layer birokrasi. Di situ ada sekjen, ada dirjen dan lain-lain sampai ke bawah kan. 3 layer ini. Nah, visi presiden jelas, keputusan politik yang diambil oleh presiden jelas. Tetapi ada problem berikut, apakah menteri-menteri gitu ya mempunyai pemahaman yang kuat terhadap apa yang menjadi visi misi presiden. Itu seringkali lag-nya di situ. Jadi nggak nyambung antara apa yang jadi arahan presiden dengan apa yang kemudian dilakukan oleh menteri. Jadi ke atasnya itu menteri harus punya kemampuan untuk melihat, membaca
jelas apa menjadi arahan presiden, putusan politik presiden, dan yang ke bawah menteri-menteri harus punya kontrol terhadap birokrasinya. Nah, ini yang Bapak Presiden selalu keluhkan dalam 8 tahun terakhir ini. Jadi dia sudah menekankan pada menteri di setiap sidang paripurna, ini loh arahannya 1, 2, 3, 4. Tetapi menteri-menteri itu harusnya menyampaikan ini ke bawahnya, yaitu ke sekjen dan dirjennya. Sehingga sekjen, dirjen, dan eselon 2 itu mempunyai kemampuan untuk menjalankan apa yang jadi arahan itu. Nah, itu kan artinya selama ini secara tidak langsung melalui menteri. Kan? Ya. Menterinya diharapkan melakukan itu dan dia menteri kontrol day to day. Nah, apa yang terjadi? Belum tentu menteri itu sambung dengan birokrat di bawahnya. Apalagi kita kelembagaan kementerian kan juga ada persoalan serius. Karena ada political appointee dan birokrasi seringkali beda kan. Political appointee artinya staf khusus di menteri. Makanya jadi problem staf khusus itu karena dia ada misi-misi lain kan di kementerian itu, menteri ada staf khusus yang membantunya, yang orang-orang kepercayaan. Sedangkan birokrat ini umurnya lebih panjang dari menteri karena dia karir kan. Nah, yang terjadi adalah belum tentu hubungan antara menteri dengan birokratnya itu jalan. Nah, apa yang dilakukan Presiden Jokowi akhirnya apa? Presiden Jokowi mengumpulkan eselon 1 dan 2 untuk di-brief, ya kan? Jadi dilompati menteri ini untuk membrief eselon 1 dan 2. Tujuannya apa? Supaya visi misi menteri presiden ini nyampe betul di yang ketiga ini, layer ketiga. Nah, ini pun sudah beberapa kali, tetapi intinya adalah presiden mengatakan, saya punya visi ini, saya ingin Anda menjalankan visi ini dengan anggaran yang ada. Money follow program, misalnya. Fokusnya di mana? Itu kan ditentukan oleh presiden. Nah, money follow program itu memerlukan kemampuan teknokratik dan kemampuan politis dari menteri. Karena dia harus mengatur day to day penggunaan anggaran. Ini fokusnya ke sini, fokusnya ke sini. Nah, ini lag-nya di dua ini antara menteri dengan dirjen dan lain-lain. Belum lagi kita masuk dewannya, DPR-nya masuk ke eselon menterinya sehingga seringkali juga tidak terjadi. Saya kira persoalan ini nggak baru. Ketika Gus Dur, Pak Harto bikin apa yang disebut dengan KSP dulu, Binagraha. Kemudian Gus Dur bikin semacam kitchen cabinet untuk mengatasi soal birokrasi, keputusan politiknya nggak jalan. Di istana pun kemudian ada yang kita sebut sebagai KSP, Mas Sigit, itu untuk melihat sejauh mana pandangan strategis dari presiden itu betul-betul jalan, gitu, tereksekusi. Karena presiden kan tidak ingin sending itu, kebijakan dikeluarkan tapi harus deliver. Deliver itu kan mesinnya birokrasi. Nah, kalau mesin birokrasinya nggak jalan, ini jadi masalah. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperbaiki itu harus kita mulai dengan satu, mungkin dari pemilihan menteri, itu yang kita harus, undang-undang kementerian negara itu tepat nggak sekarang menjawab persoalan ini. Yang kedua, birokrasinya, reformasi birokrasinya ini, undang-undang ASN. Nah, ini harus dilihat lebih tajam lagi di situ. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, biar kebanyakan nanti. Keempat, saya ingin gini, berpikirnya ada problem yang juga agak yang sudah dihadapi 8 tahun terakhir ini oleh Pak Jokowi adalah terkait dengan otonomi daerah. Nah, ini juga persoalan berikutnya yang penting menurut saya, karena sistem desentralisasi ini kan membuat pemerintah pusat hanya menjalankan beberapa kewenangan dan kemudian lain itu didesentralisasi. Walaupun dalam prakteknya juga ada kementerian yang bikin balai-balai di daerah juga. Tetapi yang ingin saya sampaikan ini, dalam situasi krisis saat ini seringkali terjadi problem serius mengenai level pemerintahan ini. Di mana situasi krisis itu kan mengharuskan kita bertindak cepat, misalnya soal vaksinasi.
soal penerapan protokol kesehatan. Seringkali lambat. Karena apa? Karena dia harus melalui gubernur kemudian melalui kabupaten kota. Itu satu. Yang kedua, perbedaan politik antara 3 layer ini. Presiden berbeda partainya dengan gubernur bisa berbeda dengan bupati. Nah, kemudian juga atas nama popularitas politik ya banyak kebijakan politik di pusat yang nggak bisa dijalankan di daerah. Karena itu tadi ada persoalan kakinya nggak bisa masuk karena harus masuk dulu ke daerah. Kan kalau dulu kan kanwil sampai kandep ke daerah kan. Ini sekarang kan harus masuk dulu, nyemplungnya ke bupati dulu, nyemplungnya ke gubernur. Jadi ada beberapa aspek pemerintahan yang memerlukan kecepatan dalam situasi tertentu yang merupakan agenda nasional yang harus betul-betul sangat bersifat direktif gitu ya, harus dijalankan. Karena kalau tidak dijalankan ya situasinya kita nggak bisa respon dengan cepat. Nah, oleh karena itu kita perlu memikirkan sebenarnya tata kelola ini, bagaimana hubungan pusat daerah ini di dalam soal ini. Misalnya ada gubernur yang tidak mau vaksinasi gimana? Punishment-nya gimana gitu. Nah, itu kan kita nggak punya mekanisme selain hukuman ya. Arti hukuman sekarang kan bisa memberhentikan sementara dan lain-lain, tapi mekanisme dari sisi anggaran itu kan dilematis juga. Kalau daerahnya nggak dibantu, rakyatnya juga akan jadi masalahnya. Apa yang jadi instrumen yang kuat untuk mengendalikan ini gitu? Karena presidensial itu kan mengharuskan presiden untuk cepat untuk mengatasi situasi. Itu dari sisi presiden ya. Dari sisi daerah tentu harus kita lihat apa limitasi dari sistem yang ada sekarang. Nah, yang terakhir ini mumpung juga saya ingin sampaikan juga dalam situasi krisis kita melihat pada persoalan kompartemenisasi lembagaan negara ya. Misalnya sekarang ini dalam situasi krisis kan membutuhkan fleksibilitas untuk mengatasi situasi itu. Misalnya antara OJK dengan BI kemarin kan. OJK BI itu jelas sekali ketika mengatasi situasi krisis ini mereka bangun tembok gitu. Bukan justru mencairkan tembok, tapi membangun tembok baru gitu. Kenapa itu terjadi? Mereka menganggap ya saya takut disalahkan, ada trauma juga. Karena situasi masa lalu ketika abnormal terjadi, mengambil keputusan itu kemudian menimbulkan dipersoalkan hukum kan. Nah, ini akhirnya membangun tembok. Jadi apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk membuat fleksibilitas dari lembaga ini ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Itu saya kira juga penting untuk dipikirkan oleh teman-teman, termasuk ide untuk OJK dan BI kemarin itu juga jadi satu isu yang menarik, dan bahkan ketika SKK atau pembuat kebijakan sektor keuangan ini selalu tidak bisa bergerak dengan cepat. Kalau ibaratnya Trisula itu penanganan kesehatan bisa dikontrol presiden, penanganan perlindungan sosial bisa dikontrol presiden, tapi penanganan sektor keuangan itu nggak bisa. Tangannya itu di luar presiden. OJK, bank-bank itu ada di OJK. BI juga punya otoritas kemandirian yang berbeda. Jadi sangat sensitif terhadap ketika intervensi itu terjadi. Jadi begitu dulu deh. Yang teringat ya, aku nggak sempat nyiapin, tapi yang tadi itu ada 4 poin yang aku ingat yang perlu kita pikirkan di dalam situasi seperti ini. Dan saya pikir Presiden membayangkan omnibus law di bidang politik dan demokrasi, gitulah kurang lebih yang dia bayangkan. Kalau kita bisa omnibus law ekonomi, kenapa nggak ada omnibus law di bidang politik dan demokrasi, omnibus law hukum, sehingga kita juga sekalian itu terjadi perubahan dan komprehensif perubahan. Gitu ya, Andi Sandi. Oke, matur nuwun Mas Ari.